Bagaimana caranya agar iklan Facebook Anda biayanya jadi lebih murah? Bagaimana caranya agar Anda dapat menang dari persaingan di iklan Facebook? Bagaimana caranya agar Anda lebih banyak mendapatkan leads? Dan bagaimana caranya agar Anda dapat konversi jauh lebih banyak? Penasaran? Yuk kita pelajari dalam algoritma Facebook Ads. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kanada Kurniawan. Dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang algoritma Facebook Ads. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh, saya pengen bikin disclaimer dulu ya. Agak panjang nih, jadi harap bersabar. Yang pertama itu saya itu nggak jago Facebook Ads ya. Saya itu nggak jago Facebook Ads. Yang kedua, saya juga jarang iklan di FB sekarang. Kalau dulu ya sering banget. Nah, tapi kalau sekarang udah mulai jarang bikin iklan di Facebook Ads. Jadi iklannya itu cuma kadang-kadang aja gitu ya. Dan sekarang karena saya udah mulai jarang iklan di Facebook Ads, saya lebih banyak iklan di Google Ads dan menggunakan teknik SEO. Lalu ngapain nekat bikin video tentang Facebook Ads, apalagi algoritma Facebook Ads gitu ya. Jadi ada banyak alasan. Nah, ini salah satunya lah ya. Dulu saya pernah ngadain pelatihan Facebook Ads, bahkan cukup banyak yang ngikutin. Jadi alumni pelatihan Facebook Ads saya tuh cukup banyak ya. Jadi karena ada beberapa angkatan. Itu dulu tapi ya dulu, udah beberapa tahun yang lalu. Jadi minimal saya adalah beberapa hal yang bisa dibagikan dalam video kali ini. Walaupun udah lama banget ya saya bikin pelatihan. Saya juga pernah nge-launch produk digital khusus buat Facebook marketing. Itu tahun 2017, 3 tahun yang lalu. Udah lama juga sih. Tapi mungkin walaupun udah lama, teman-teman masih bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, ini yang bikin saya gatel gitu ya, pengen bikin video ini. Karena masih banyak yang nggak tahu dasar-dasar Facebook Ads, terutama tentang algoritma Facebook Ads. Jadi kalau ngiklan itu seringnya boncos gitu ya, merugi jika ngiklan Facebook Ads. Bahkan mereka nggak paham gara-gara apa mereka merugi gitu ya. Nah, dan terakhir, materi yang saya bagikan di video ini bersumber langsung dari Facebook. Jadi saya dapat langsung dari Facebook, jadi saya jamin 100% benar gitu ya. Nggak ada didapatkan dari pihak ketiga, betul-betul dari Facebook Ads. Buat teman-teman yang sering baca dokumentasi Facebook Ads, pasti sudah tahu semua nih yang bakal saya ceritain. Tapi buat yang belum atau jarang banget ngebaca dokumentasinya Facebook, bisa jadi video ini sangat bermanfaat. Oke, gitu aja disclaimer-nya. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi ini adalah gambar orang lagi lelang. Nah, ada yang pernah ikut lelang? Kok dulu saya ikut lelang itu filateli ya, lelang perangko. Ya, ini jadi apa hubungannya sama algoritma Facebook Ads? Nah, jadi kita ngomongin algoritma. Jadi, dalam video ini saya menganggap algoritma Facebook Ads itu sama dengan cara lelang iklan Facebook Ads. Jadi, iklan Facebook Ads itu benar-benar dilelang secara digital ya. Nah, nanti kita akan belajar gimana cara lelangnya. Jadi gimana Facebook itu memilih iklan mana yang tampil di beranda atau di lokasi manapun di dalam aplikasi Facebook itu. Nah, itu ya. Itu. Jadi yang kita bahas ini adalah algoritma Facebook Ads, bagaimana Facebook melelang iklannya. Oke, kita lanjut. Karena kita ngomongin iklan, jadi mungkin pertanyaannya kapan lelang iklannya terjadi? Nah, karena ini lelang ya, disebutin datang. Jadi kapan lelangnya itu terjadi? Nah, ternyata lelang iklan Facebook Ads itu terjadi
adalah tiap kali ada kesempatan untuk menayangkan iklan kepada seseorang. Jadi begitu teman-teman itu buka Facebook, kemudian scroll-scroll, itu berarti telah terjadi lelang iklan ya. Kemudian teman-teman melihat iklan, nah itu kemungkinan besar telah terjadi lelang iklan ketika itu. Nah, lelang dilakukan untuk menentukan iklan mana yang akan ditayangkan ke orang itu. Jadi itu tadi, begitu teman-teman mulai scroll Facebook, saat itu juga terjadi lelang. Begitu teman-teman buka Messenger Facebook, saat itu juga terjadi lelang karena Facebook akan menampilkan iklannya. Jadi seperti itu ya, kapan terjadi lelang iklan. Kemudian dalam sehari itu bisa terjadi miliaran lelang iklan. Karena apa? Ya jelas banget ya, karena pengguna Facebook aja udah banyak banget gitu. Dan aplikasi Facebook itu lebih dari satu ya teman-teman ya. Coba teman-teman ingat kan ada Facebook sendiri, kemudian ada Instagram juga menggunakan platform iklan Facebook, kemudian ada Messenger juga dan lain sebagainya. Ada banyak aplikasi Facebook. Jadi semuanya itu menggunakan platform iklannya si Facebook. Dan ketika aplikasi itu diakses dan teman-teman mulai menikmati aplikasi tersebut, menikmati kontennya, maka terjadilah lelang di sana. Oke. Kemudian siapa sih yang ikut lelang? Nah, ini teman-teman bisa perhatikan nih ya. Ini gambarnya adalah gambar target. Nah, ini saya kasih gambar ini maksudnya target market. Jika target pemirsanya sama. Maksudnya apa? Kalau ada dua orang yang ngiklan, kemudian target marketnya sama, maka disitulah terjadi iklan. Disitulah Facebook memilih mana iklan yang akan muncul. Nah, jadi misalnya, kalau teman-teman itu, misalnya si Joni ngiklan untuk laki-laki di Jawa Barat, dan si Jono ngiklan untuk laki-laki di Jawa Barat. Nah, itu kan target pemirsanya sama, target market yang teman-teman pilih itu sama. Maka disitulah terjadi lelang, proses lelang. Facebook memilih siapa yang akan tampil. Tapi itu kalau sama persis seperti itu jarang banget terjadi. Jarang terjadi. Nah, ini salah satu contoh yang sering terjadi. Misalnya si A, target marketnya adalah wanita yang tinggal di Jawa Barat. Kemudian si B juga ngiklan, targetnya wanita yang suka traveling. Nah, ini kelihatan beda banget ya. Beda banget target marketnya. Tapi ternyata kok kita pikir-pikir lagi, ada golongan target market yang sama di antara si A dan si B. Apa itu? Yaitu wanita yang tinggal di Jawa Barat dan suka traveling. Nah, disinilah pada target market yang sama ini, si A dan si B ikut lelang. Lelang yang diadakan oleh Facebook. Dan Facebook akan memilih di antara dua ini siapa iklannya yang akan muncul di beranda atau di aplikasi yang dibuka oleh si target market. Nah, itu ya. Jadi, kita udah pelajari waktunya kapan lelangnya, kemudian siapa yang ikut lelang. Oke, sip ya, teman-teman. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Apa itu? Nah, sekarang yang paling penting, bagaimana Facebook menentukan pemenang lelangnya? Tadi contohnya itu 2 orang. Bayangin kalau yang ngiklan itu ada 100 orang. Kalau 100 orang itu kan banyak banget gitu ya. Gimana cara itu? Cara nentuin siapa yang menang gitu kan? Mungkin nggak yang ngiklan itu 100 orang? Mungkin banget. Karena di Indonesia ini banyak banget manusianya ya. Banyak banget bisnis yang menggunakan Facebook Ads gitu ya. Baik itu Facebook langsung atau Instagram. Jadi itu juga masuk dalam platformnya Facebook. Nah, itu banyak banget pebisnis yang menggunakannya. Jadi mungkin saja 100 orang itu ngiklan dan ada target market yang sama. Jadi di situ akan terjadi iklan. Mari kita lihat bagaimana Facebook menentukan pemenangnya. Oke ya. Jadi Facebook itu membuat nilai total dari 3 faktor berikut ini. Apa faktor-faktornya? Nah, ini harus diingat ya. Ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah tawaran. Yang kedua itu estimasi nilai tindakan. Yang ketiga itu kualitas iklan. Oke, sip ya? Udah paham semua? Ya. Saya juga pasti bingung kalau cuma ditulisin gini ya. Oke, supaya lebih jelas, yuk kita bahas lebih jelas ya, lebih lebih detail lagi. Apa yang dimaksud masing-masing dari 3 ini ya?
Oke, yang pertama tawaran. Ini udah jelas banget ya, tawaran. Kalau dalam platform Facebooknya mungkin kita lebih akrab dengan istilah bid. Nah, berapa bid yang teman-teman berani ajukan gitu ya? Tawaran yang diajukan oleh pengiklan untuk iklan tersebut. Nah, dengan kata lain, berapa biaya yang mau dibayarkan oleh teman-teman untuk mencapai hasil yang diinginkan? Hasil yang diinginkan itu apa maksudnya? Tentu aja bisa berupa leads, bisa berupa like, komen, kemudian bisa juga berupa conversion. Nah, jadi tentu teman-teman yang udah pernah ngiklan tahu lah ya hasil yang diinginkan itu ya. Jadi teman-teman bisa tentuin gitu kan. Apa itu yang dimaksud? Bisa juga klik iklan, klik to website gitu ya. Nah, itu bisa banyak banget hasil yang diinginkan. Jadi berapa rupiah yang teman-teman berani tawarkan ke Facebook? Nah, ini jelas sekali kalau kita bicara tawaran, yang mana adalah yang paling gede tawarannya. Yang punya modal paling banyak. Jadi agak susah juga gitu kan kalau UMKM mau bersaing dengan pebisnis besar. Tapi jangan kecil hati dulu. Kita coba bahas, ini kan baru salah satu dari 3 poin tadi ya. Kita coba bahas poin yang kedua. Poin kedua ini apa? Yaitu estimasi nilai tindakan. Nah, loh, apa itu ya estimasi nilai tindakan? Kok aneh banget ini. Ini terjemahan ya, terjemahan dari bahasa Inggris, jadi agak aneh kedengarannya. Jadi, estimasi apakah seorang itu berinteraksi dengan melakukan konversi dari iklan tertentu. Estimasi bahwa seorang akan berinteraksi dengan atau melakukan konversi. Jadi, Facebook itu mengestimasi iklan kita, apakah iklan itu akan dapat like, apakah dapat komen, atau dapat konversi, atau dapat diklik to website-nya gitu kan. Jadi, Facebook mengestimasi tujuan kita itu bakal tercapai enggak dengan iklan yang kita bikin. Nah, gimana cara Facebook menilainya? Nah, ini teman-teman mesti tahu juga ada learn phase, ada masa percobaan. Kalau di Facebook itu kan ada, begitu kita bikin iklan, itu nggak langsung running normal ya. Dia masuk masa percobaan dulu. Masa percobaan itu adalah masa di mana Facebook mempelajari iklan kita. Banyak itu ya yang dipelajari dari iklan kita. Nggak bisa kita bahas pada video ini juga sih, karena terlalu banyak. Tapi yang jelas Facebook mempelajari tiap detail dari iklan kita itu. Kemudian dari penilaian tersebut, Facebook akan menentukan estimasi nilai tindakannya. Estimasi nilai tindakan ini mungkin teman-teman pernah lihat ya, berada di bawah, berada di atas gitu ya, kira-kira nilainya. Nah, seperti itu. Pada masa pembelajaran ini, masa uji coba ini, uji coba iklan maksudnya, itu teman-teman ada beberapa hal yang harus teman-teman hindari ya, yaitu tidak mengedit iklan sampai keluar dari masa pembelajaran itu, tahap pengayaan data ya. Jangan sekali-sekali mengedit iklan. Karena apa? Kalau teman-teman edit ketika masa pembelajaran itu, maka dia akan ngulang lagi teman-teman. Akan dipelajari lagi dari awal. Jadi dikali 0 gitu. Dikalikan 0. Ngulang lagi teman-teman ya, jadi makin panjang. Menghindari pengeditan yang tidak perlu agar set iklan tidak masuk kembali ke tahap pengayaan. Sekali edit, pasti langsung kembali mengulang pembelajarannya. Jadi rugi teman-teman ya, rugi waktu dan rugi uang juga, karena pada masa pembelajaran ini, masa pengayaan ini, ada kemungkinan biayanya itu lebih mahal dari yang normalnya. Kemudian teman-teman juga menghindari volume iklan yang tinggi. Maksudnya volume iklan itu seperti apa? Teman-teman bikin iklan yang sangat banyak dalam satu set iklan. Nah, jadi ini juga akan mengganggu. Jadi kalau pengen banyak jalankan iklan, coba dijalankan secara bertahap. Jangan sekaligus banyak sekalian gitu kan. Itu akan mengganggu masa pembelajarannya. Dan yang terakhir, gunakan anggaran yang realistis. Jangan terlalu kecil atau jangan terlalu gede juga. Menurut Facebook, itu yang standarnya sama dengan 50 konversi. Kalau konversi teman-teman perkirakan 10.000 misalnya, berarti anggaran iklannya minimal 500.000. Nah, itu versi Facebook ya, versi Facebook sendiri. Ini ada di dalam dokumentasi Facebook. Jadi disarankan nilainya sama dengan 50 kali nilai konversi yang bakal teman-teman dapatkan nanti. Oke, ini dua ya. Ini adalah
faktor kedua dari 3 faktor. Nah, sekarang apa faktor ketiganya? Yaitu kualitas iklan. Kualitas iklan teman-teman. Kualitas iklan teman-teman ini tergantung dengan relevansi atau bermanfaat atau tidak bagi target market. Artinya iklan ini bermanfaat nggak buat user-user Facebook gitu kan. Facebook yang menilai. Ini juga tergantung pada interaksi user Facebook ya terhadap iklan yang kita buat. Untuk meningkatkan kualitas iklan ini, teman-teman bisa melakukan beberapa hal atau dapat menghindari beberapa hal yang dilarang oleh Facebook. Ini saya ada buatkan beberapa ya, coba kita lihat. Yang pertama itu teks dalam gambar iklan. Kalau teman-teman bikin iklan, jadi hindari teks di dalam gambar ya. Semakin banyak teks dalam gambar, maka nilai kualitas iklan teman-teman itu akan semakin rendah. Dan artinya apa? Kemungkinan teman-teman memenangkan iklan Facebook, memenangkan lelang iklan Facebook, itu bakal semakin kecil. Ini satu ya, dilarang menggunakan teks dalam gambar. Boleh sih, tapi jangan terlalu banyak. Yang kedua apa yang dilarang? Menyembunyikan informasi. Jadi kayak gini, ini contohnya ya. Teman-teman bisa lihat tuh kan, sulit dipercaya. Selebritas ini terpleset dan jatuh titik. Wah, itu itu kayak clickbait banget ya. Jadi dibikin titik-titik gitu kan. Ini contoh yang tidak baik, contoh yang buruk gitu kan. Jangan teman-teman ikuti, menyembunyikan informasi. Begitu diketahui oleh Facebook, ini bakal rendah sekali nilai iklan teman-teman. Tidak hanya rendah, pertama, iklan teman-teman bisa nggak muncul sama sekali, atau yang kedua, kalaupun muncul, iklan teman-teman itu biayanya bakal mahal banget. Nah, itu dia ya. Jadi harus teman-teman hindari. Kemudian apalagi yang nggak boleh? Bahasa yang terlalu sensasional, yang terlalu wah. Ini. 7 manfaat luar biasa wortel. Nah, ini juga termasuk yang nggak boleh. Nih ya. 7 manfaat wortel yang akan membuat Anda mengubah pola makan. Anda harus lihat ini. Ini juga jenis-jenis yang tidak disukai Facebook. Hindari jenis-jenis iklan seperti ini ya. Pakai bahasa yang spektakuler gitu kan. Yang keterlaluan gitu kan, yang melebih-lebihkan. Nah, ini adalah jenis iklan yang tidak disukai oleh Facebook. Bahkan di dalam dokumentasi Facebook, ini adalah iklan-iklan terlarang. Nah, kemudian apa lagi? Engagement bait. Nah, nggak hanya clickbait, tapi engagement bait. Jadi pembaca itu, pengguna Facebook dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ini kayak gini kan. Sukai jika Anda Aries. Nah, itu kan memaksa orang untuk nge-like. Nah, ini kalau contoh berikutnya ini memberikan komentar yes jika Anda suka musik kami. Nah, ini memaksa orang untuk memberikan yes. Nah, ini engagement bait. Jadi jangan ditiru. Ini bakal membuat kualitas iklan Anda jadi semakin rendah. Nah, tadi efeknya kan bisa nggak muncul sama sekali atau iklan Anda bakal mahal banget. Nah, oke ya. Itu kita udah bahas banyak ya. Kita udah banyak gimana cara kita menangin iklan Facebook, menangin lelang iklan Facebook. Kemudian kita udah juga bahas jenis iklan-iklan yang dibenci. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kunci yang bakal saya berikan kepada teman-teman. Ini berharga banget ya. Jangan sampai terlewat. Jangan sampai dilupakan kalau teman-teman ngiklan di Facebook. Apa kuncinya? Kuncinya itu adalah relevansi. Jadi iklan Facebook itu kunci utamanya adalah relevansi. Kalau teman-teman beriklan di Facebook, pengen dapat banyak, pengen keuntungan yang gede, maka ingat kata ini, relevansi. Relevansi itu ditentukan oleh estimasi nilai tindakan dan kualitas iklan. Dari 3 hal yang kita sebutkan di atas, untuk memenangkan iklan, maka kita ketahui bahwa 2 di antaranya, estimasi nilai iklan dan kualitas iklan itu menentukan relevansi. Terus relevansi ini apaan gitu ya? Relevansi ini iklan yang relevan itu bisa menang lelang melawan iklan dengan tawaran tinggi. Gini maksudnya, kalau teman-teman iklannya itu relevan banget sama audiens, sama target market, sesuai gitu ya. Maka walaupun teman-teman itu ngebitnya cuma 1.000 perak, terus kompetitor itu ngebitnya 2.000 perak, teman-teman bisa menang.
Nah itu ya, itu hebatnya. Walaupun bid teman-teman itu rendah banget, setengah dari kompetitor, teman-teman masih bisa menang kalau teman-teman iklannya itu relevan. Jadi kuncinya itu relevansi. Nah kemudian hebatnya, Facebook akan memberikan subsidi untuk iklan yang relevan. Jadi iklan-iklan yang relevan dipastikan biayanya itu pasti murah. Nah, iklan yang lebih relevan itu lebih sering biayanya itu murah dan kemudian lebih banyak memberikan hasil. Maksudnya apa? Mungkin konversinya lebih banyak, kemudian leads-nya lebih banyak, klik tuh websitenya lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi, kunci dari beriklan di Facebook adalah relevansi. Ini masih sangat sedikit ya pembahasannya, cuma satu slide ya. Teman-teman mesti pelajari lebih dalam apa itu relevansi, gimana cara naikin relevansi, dan lain sebagainya. Karena ini adalah kunci kesuksesan teman-teman ketika beriklan di Facebook. Oke, kita tadi udah bahas mulai kapan terjadi lelang iklannya, kemudian siapa yang ikut, gimana nentuin pemenangnya, terus apa aja yang nggak boleh, dan terakhir, saya udah juga sampaikan kuncinya adalah relevansi untuk memenangkan iklan Facebook ya. Relevansi. Sekali lagi relevansi. Harus teman-teman ingat. Oke, jadi mungkin saya cukupkan segini dulu videonya. Dan kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, teman-teman tolong ingatin supaya saya bisa memperbaikinya. Dan jika ada teman-teman yang punya pendapat beda, sampaikan aja di kolom komentar. Nanti kita coba diskusikan. Jika teman-teman ada masukan atau ada usulan pembahasan, maksudnya usulan pembahasan buat video saya berikutnya, jangan sungkan untuk tulis di komentar. Insya Allah saya akan coba bikin videonya. Oke? Dan ini buat teman-teman yang pengen belajar lebih banyak tentang digital marketing, saya udah sediain banyak sekali materi di projasaweb.com/academy. Teman-teman bisa langsung akses dan itu semua gratis tanpa biaya apapun. Oke? Dan selanjutnya buat teman-teman yang pengen konsultasi jasa pembuatan website atau konsultasi digital marketing, teman-teman bisa hubungi saya langsung melalui email info@projasaweb.com. Oke? Mungkin segitu aja dan terakhir, oke jangan lupa subscribe dan share video ini untuk mendukung saya dan supaya saya jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.